Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita kembali mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus melalui Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita bersyukur dan memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu di dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah supaya kami dapat mengerti dan percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian menimba air di sumur? Atau melihat orang lain menimba air di sumur? Kira-kira untuk apa air itu ya adik-adik? Pasti ada yang mengambilnya untuk mencuci piring, mencuci kain, untuk mandi, bahkan untuk dimasak dan diminum sehari-hari. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang berbicara dengan seorang perempuan yang sedang menimba air dari sumur. Siapakah perempuan itu? Lalu apa ya yang mereka bicarakan? Adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Yohanes 4
ayat 25 sampai 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Di dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu adalah seorang perempuan yang sangat dibenci dan dihindari oleh orang-orang di sekitarnya. Dia dijauhi dan tidak ditemani oleh orang lain karena dia sangat senang berganti-ganti suami atau pasangan. Itulah dosa yang sudah dilakukannya, sehingga tidak ada seorang pun yang mau berteman dengannya. Karena itu jugalah dia lebih suka menyendiri, menjauh dari orang banyak. Tetapi adik-adik, pada suatu hari seperti biasanya, ketika dia mau menimba air dari sumur Yakub, ternyata Yesus sudah duduk di pinggir sumur itu untuk berbicara dengannya. Tuhan Yesus tidak menjauhinya atau menghindarinya. Sebaliknya, Tuhan Yesus meminta air itu karena Yesus sangat lelah oleh perjalanan. Perempuan Samaria itu hanya mengenal Yesus sebagai orang Yahudi saja. Walaupun dia sudah pernah mendengar tentang Mesias yang akan datang, tapi dia belum mengenal dengan jelas bahwa Yesus itulah Mesias atau Juru Selamat yang akan datang itu. Itulah sebabnya ketika Yesus mau berbicara dengan perempuan Samaria, bahkan meminta air minum kepadanya, dia sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Yesus akan berbicara dengannya. Karena dia tahu bahwa bangsanya sudah lama tidak berteman dengan orang Yahudi seperti Yesus. Lalu, Yesus pun mulai memberitahukan kepadanya bahwa ia mengasihi semua orang dan tidak membeda-bedakan siapapun, dan yang juga bisa membuat semua orang menjadi puas dan bahagia. Yesus berkata bahwa dia adalah air hidup yang bisa memuaskan jiwa manusia yang haus. Jadi adik-adik, ternyata bukan hanya tenggorokan atau tubuh perempuan itu saja yang haus dan perlu minum air. Tuhan Yesus juga melihat dan tahu bahwa jiwa perempuan itu juga sedang kekeringan. Benarkah? Ya, Yesus tahu bahwa perempuan Samaria itu sudah sering berganti-ganti pasangan karena dia bosan dan tidak puas, sekalipun dia sudah 5 kali ganti pasangan. Itulah bukti nyata bahwa jiwanya haus dan terus haus. Adik-adik tahu, perempuan Samaria itu sangat heran karena Yesus jelas-jelas mengetahui semua tentang suaminya dan dosanya itu. Dari semua yang dikatakan oleh Yesus itu, dia pun akhirnya mengenal dan mengakui bahwa Yesus yang sedang berbicara dengannya itu adalah seorang nabi. Dan bukan hanya itu saja adik-adik, ketika perempuan Samaria itu menceritakan tentang Mesias yang sudah pernah didengarnya, pada saat itu juga Yesus dengan langsung memberitahukan kepadanya bahwa dialah Mesias yang ditunggu-tunggu itu, yang sudah datang sebagai Juru Selamat semua manusia. Seketika itu juga, berlarilah perempuan itu ke kota dan memberitahukan kepada orang-orang yang ada di situ tentang Yesus yang adalah Tuhan yang mengetahui semua dosanya dan yang sudah datang
untuk menyelamatkannya. Wah, dia sangat senang dan bahagia adik-adik, karena akhirnya dia mengenal dan berjumpa dengan Yesus, Sang Juru Selamat yang dia nanti-nantikan itu. Akhirnya, dari semua yang dikatakan Yesus kepadanya, dari situlah muncul imannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Wah, lihatlah adik-adik, sesudah dia percaya kepada Yesus yang datang sebagai Juru Selamatnya, dia pun benar-benar berubah adik-adik. Yang awalnya dia tidak mau berjumpa dengan orang lain, sekarang dia langsung cepat-cepat memberitahukan tentang Yesus kepada orang-orang di kota itu. Dia tidak lagi merasa malu dan terhukum adik-adik. Sebaliknya, dia sangat bersukacita dan berbahagia. Semuanya dialaminya karena imannya kepada apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Nah, apakah adik-adik juga ingin berubah seperti perempuan Samaria? Kalian pasti bisa berubah ketika kalian semuanya sudah beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus yang telah datang sebagai Juru Selamat kalian. Lalu, bagaimanakah supaya kita mempunyai iman yang benar kepada Tuhan Yesus itu? Sama seperti perempuan Samaria yang beriman karena mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, adik-adik semua juga pasti bisa beriman asalkan kalian sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Lalu, bagaimanakah kita bisa mendengar perkataan Tuhan Yesus itu? Apakah kita harus pergi lagi ke sumur Yakub dan menunggu Yesus di situ? Oh, tidak adik-adik. Sekarang ini, perkataan Yesus sudah dituliskan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitablah kita bisa mendengar dan mengetahui tentang Yesus yang sudah datang ke dunia ini untuk menolong kita dari dosa-dosa kita. Nah, ketika adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan itu, maka adik-adik harus mempercayai firman itu. Sehingga adik-adik pun akhirnya benar-benar berubah dan bersukacita. Kalau begitu, beruntung sekali ya kalau kita beriman kepada Yesus. Ya, benar. Karena itu adik-adik, berjuanglah dan bersemangatlah untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengulanginya dengan sungguh-sungguh. Oke? Ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Tolonglah kami untuk mengulangi firman-Mu ini supaya kami beriman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita keluarkan suara kita. Kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci
kita